Dilansir dari halaman Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Indonesia telah memperoleh statusnya kembali setelah sempat diturunkan pada 2019 lalu akibat pandemi COVID-19 sebagai negara berpendapatan menengah atas. Sebagaimana rilis Bank Dunia pada tanggal 1 Juli 2023 lalu. Indonesia, negara yang terletak di Asia Tenggara, sekaligus pemimpin perekonomian terbesar di kawasan ini. Sedangkan di peringkat dunia, Indonesia masuk dalam peringkat ke-16 besar dengan perekonomian terbesar di awal tahun 2024 sebesar 1.420 miliar USD atau sekitar 22,2 triliun rupiah. Presiden Jokowi pada 2017 lalu pernah menyampaikan bahwa beliau optimis Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar keempat di dunia pada tahun 2045. Prediksi yang beliau sampaikan tersebut berdasarkan perhitungan Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Namun, jika Indonesia terus mempertahankan pertumbuhan ekonomi sekarang yang mencapai 5% pada tahun 2023, akan sulit bagi Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut. Bahkan, pertumbuhan ekonomi saat ini masih tertinggal dari yang pernah dicapai Indonesia sebesar 7,6% per tahun pada tahun 1967 hingga 1996. Namun, pertumbuhan yang mengesankan ini telah hancur akibat krisis 1998 dengan pertumbuhan ekonomi minus 13,1%. Ditambah tingkat korupsi yang tinggi dengan indeks transparansi mencapai 2,0, menempatkan Indonesia di posisi 6 dari 85 negara sebagai negara terkorup di dunia. Jadi, bisakah ekonomi Indonesia saat ini disebut sebagai sebuah prestasi? Mengingat diraih dengan susah payah setelah kejatuhan krisis berkali-kali. Gala First, inilah Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tahun ini, Indonesia akan berulang tahun ke-79 setelah deklarasi kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Namun, Indonesia memerlukan 4 tahun lagi untuk berperang agar mendapatkan pengakuan penuh atas kedaulatannya. Sebelum Belanda akhirnya setuju untuk menyerahkan kedaulatan pada tahun 1949. Penyerahan kedaulatan ini tidak dilakukan dengan senang hati begitu saja. Menurut Bu Sri Mulyani dalam wawancaranya dengan Kompas, mengatakan bahwa Indonesia harus menanggung utang Hindia Belanda sebesar 1,13 miliar USD atau jika dikurskan saat ini sekitar 17,7 triliun rupiah sebagai utang kemerdekaan. Ketika Indonesia merdeka, Indonesia tidak memiliki aset karena perang telah merusak segalanya. Ditambah gejolak dalam negeri memperparah kondisi ekonomi Indonesia. Sederet peristiwa perebutan kekuasaan, konflik partai komunis, dan kelompok politik lainnya membuat Presiden Soekarno melakukan pembelanjaan militer besar-besaran untuk mengendalikan situasi keamanan negara. Akibat penyaluran pembelanjaan militer yang sangat besar, hanya menyisakan sedikit dana untuk program kesejahteraan rakyat. Selain itu, pada tahun 1960, pemerintahan Soekarno menerbitkan rencana 8 tahun sebagai usaha membuat Indonesia memiliki swasembada makanan terutama beras, pakaian, dan kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya. Selain itu, pemerintah juga melakukan pembangunan besar-besaran, termasuk proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, pelabuhan, dan bandara. Tidak hanya infrastruktur, pembangunan Monas pun dijalankan pada era pemerintahan Soekarno. Meskipun program ini memiliki tujuan yang mulia, namun tidak mempertimbangkan pendapatan negara, sehingga negara terus mengalami defisit untuk membiayai segala macam proyek tersebut. Ditambah, laju pertumbuhan jumlah penduduk pasca kemerdekaan sangat tinggi. Jumlah penduduk pada tahun 1950 adalah 77,2 juta jiwa.
meningkat menjadi 97,02 juta jiwa pada sensus 1961, namun tidak diikuti dengan naiknya pendapatan pribadi, membuat beban pemerintah semakin bertambah. Akhirnya, ekonomi Indonesia dengan cepat hancur karena hutang dan inflasi, sementara ekspor menurun. Pendapatan dari ekspor sektor perkebunan jatuh dari 442 juta USD pada tahun 1958 ke 330 USD pada tahun 1966. Bahkan menurut laporan Bank Dunia, puncak inflasi mencapai 1.136,3% pada tahun 1966. Hiperinflasi tidak dapat dihindari akibat pencetakan uang yang terus-menerus untuk membiayai program pemerintah, sehingga menyebabkan meningkatnya peredaran mata uang di masyarakat hingga mencapai 150 kali lipat. Banyaknya uang yang beredar semakin menaikkan harga-harga di pasar, dan nilai mata uang pun semakin tidak berarti. Di tengah kekacauan ekonomi, akhirnya Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno dan dilantik pada 12 Maret 1967. Masa kepemimpinan Presiden Soeharto inilah yang dikenal sebagai Orde Baru. Presiden Soekarno mewariskan hutang luar negeri kepada pemerintahan Soeharto sebanyak 2,4 miliar USD atau 29% terhadap PDB pada waktu itu. Salah satu prioritas utama Soeharto adalah meningkatkan kondisi perekonomian Indonesia. Dia mengandalkan sebuah tim ahli ekonomi yang belajar di Amerika untuk membantu dalam pemulihan ekonomi. Pada tahun 1970, pemerintah berhasil mengontrol inflasi hingga turun ke angka 12,4%. Pemerintah juga membangun kembali hubungan-hubungan internasional yang sempat terputus pada era Presiden Soekarno, sehingga bantuan asing yang sangat dibutuhkan bisa masuk ke Indonesia. Pemerintah juga memulai pembaruan infrastruktur dan memperkenalkan peraturan baru yang menarik pihak asing untuk berinvestasi di Indonesia. Pada periode ini, hasil industri meningkat pesat, termasuk baja, aluminium, dan semen. Tidak hanya itu, produk-produk seperti makanan, tekstil, dan rokok juga meningkat. Sejak tahun 1970-an dan seterusnya, Indonesia mendapat rezeki nomplok dengan kenaikan harga minyak di pasar dunia yang memberikan Indonesia pendapatan yang sangat besar dari ekspor minyak dan gas. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil, bahkan pernah menyentuh angka pertumbuhan ekonomi sebesar 10%, telah menarik perhatian Bank Dunia. Pada tahun 1993, Bank Dunia memasukkan Indonesia ke dalam negara yang disebut sebagai keajaiban Asia Timur. Sebuah kelompok negara di Asia yang menunjukkan pertumbuhan yang cepat, yaitu China, Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, Jepang, Singapura, dan Thailand. Namun krisis keuangan yang dimulai pada pertengahan tahun 1997 telah mengungkap sejumlah kebobrokan yang tersembunyi dalam pemerintahan Presiden Soeharto. Pada bulan Januari 1998, Indonesia diguncang krisis keuangan besar. Rupiah anjlok dari 2.400 terhadap USD menjadi 16.900 terhadap USD. Jika di tahun 1997, PDB tumbuh sebesar 4,7%, di tahun 1998, anjlok hingga minus 13,1%. Inflasi yang hanya berkisar rata-rata 8,1% antara 1991 hingga 1996, pada tahun 1998 meningkat tajam menjadi 77,6%. Besarnya hutang luar negeri juga berkontribusi pada krisis ekonomi saat itu. Rasio utang 57,7% terhadap PDB dan utang pemerintah berada di level 551,4 triliun rupiah, sementara PDB 955,6 triliun rupiah. Di mana setengah dari jumlah tersebut ialah milik swasta. Lebih buruknya lagi, sepertiga dari utang tersebut bersifat jangka pendek dan akan jatuh tempo pada akhir tahun 1998. Tak hanya itu, cadangan devisa negara pada saat itu hanyalah sekitar 14,4 miliar USD, sehingga tidak cukup untuk membayar kembali hutang dan suku bunganya.
Krisis 1998 juga melambungkan angka kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan pada 1996 berjumlah 22,5 juta jiwa atau sekitar 11,3% dari total penduduk. Sampai dengan akhir tahun 1998, jumlah penduduk miskin melonjak menjadi 49,5 juta orang atau sekitar 24,2% dari total penduduk. Krisis ekonomi yang diikuti dengan kebijakan sistem keuangan yang tidak transparan, investasi real estate yang tidak menguntungkan, sistem hukum yang lemah, maraknya korupsi di seluruh tingkat birokrasi pemerintahan yang kemudian dikenal dengan sebutan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, menjadi poin penting dari kehancuran era pemerintahan Presiden Soeharto yang sudah berusia 32 tahun. Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie yang menjadi Presiden Indonesia ketiga di tengah kondisi politik dan ekonomi negara sedang kacau balau akibat ketidakpuasan rakyat terhadap rezim Orde Baru. Berbagai permasalahan di bidang ekonomi yang dihadapi Presiden B.J. Habibie, yakni menurunnya daya beli masyarakat, tingginya kemiskinan, meningkatnya pengangguran, dan menurunnya kepercayaan rakyat terhadap perbankan dan pemerintah. Untuk mengatasi krisis ekonomi, pemerintahan B.J. Habibie mengambil beberapa kebijakan penting. Dimulai dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar untuk menekan inflasi, hingga kebijakan memisahkan Bank Indonesia dari pemerintah. Pemisahan ini berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sebab Bank Indonesia kini tak bisa lagi dikendalikan oleh pemerintah seperti yang pernah terjadi pada era Orde Baru. Sejumlah proyek infrastruktur era Orde Baru juga dibatalkan, dan utang swasta diselesaikan melalui lembaga Indonesian Debt Restructuring Agency atau INDRA dan Prakarsa Jakarta. Salah satunya dengan cara mengubah hutang dalam mata uang asing menjadi utang dalam mata uang rupiah untuk mengurangi resiko perubahan nilai tukar mata uang. Presiden B.J. Habibie juga menghentikan praktek monopoli yang selama ini dilakukan Bulog dan Pertamina yang telah merugikan negara. Selain itu, pemerintah juga membiayai berbagai program pengaman sosial atau JPS, seperti JPS bidang pendidikan, JPS bidang kesehatan, dan program pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal atau P3DT. Dengan berbagai kebijakan pemerintahan B.J. Habibie, perekonomian negara pun mulai stabil dan investor kembali berdatangan ke tanah air. Hal ini terus mendorong penguatan rupiah. Rupiah yang sempat menyentuh level Rp16.900 terhadap USD, seiring meningkatnya kembali kepercayaan publik kepada pemerintah, mampu menguatkan nilai tukar rupiah terhadap USD ke level Rp6.500. Meskipun hanya memerintah selama 17 bulan, pada era pemerintahan Habibie, kondisi pertumbuhan ekonomi membaik dari minus 13,1% pada tahun 1998 menjadi 0,8% pada tahun 1999. Inflasi juga menurun dari saat krisis sebesar 77,6% menjadi 20,5%. Begitupun dengan tingkat kemiskinan yang menurun dari 24,2% tahun 1998 menjadi 23,4% pada 1999. Presiden B.J. Habibie akhirnya digantikan oleh Gus Dur melalui pemilihan MPR pada Oktober 1999. Dengan meninggalnya rasio hutang terhadap PDB berada di level 85,4%. Utang negara sebanyak Rp938,8 triliun, sementara PDB Rp1.099 triliun. Presiden Gus Dur sedikit lebih lama memerintah Indonesia dari presiden sebelumnya B.J. Habibie, yakni selama 21 bulan. Meskipun pada era pemerintahannya banyak kebijaksanaan yang dianggap nyeleneh, di antaranya penetapan bea masuk impor mobil mewah untuk kegiatan KTT G15 hanya 5%, yang seharusnya 75%.
dan membebaskan pemerintah daerah untuk mengajukan pinjaman luar negeri. Kebijakan-kebijakan tersebut membuat pemerintah Gus Dur mendapat banyak kritikan. Serangkaian kebijakan aneh Gus Dur menyebabkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap USD yang semula Rp6.500 di tahun 1999 menjadi 9.800 di tahun 2001. Begitu pula dengan inflasi yang sempat menurun ke angka 3,7% pada tahun 2000, kembali naik pada tahun 2001 menjadi 11,5%. Namun di era pemerintahan Gus Dur, pertumbuhan ekonomi Indonesia naik menyentuh angka 4,49% pada tahun 2000. Meskipun di akhir jabatannya pada tahun 2001 turun menjadi 3,6%. Selain itu, untuk pertama kalinya sejak pemerintahan Soeharto, hutang Indonesia mengalami penurunan rasio hutang menjadi 77,2% terhadap PDB, atau hutang sebanyak Rp1.271 triliun dan PDB Rp1.491 triliun. Hal tersebut tidak lepas dari serangkaian kebijakan pemerintah yang berupaya menurunkan tingkat kemiskinan melalui program pengembangan kecamatan. Selain itu, juga ada proyek pedesaan, mulai dari pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan saluran irigasi dan sanitasi, juga pemberian bantuan kepada kredit usaha mikro. Sebagai hasilnya, tingkat kemiskinan pun menurun dari 23,4% di tahun 1998 menjadi 18,4% di tahun 2001. Namun karena pemerintahan Gus Dur tidak akur dengan MPR dan DPR, dengan mengeluarkan dekret presiden agar DPR dan MPR dibubarkan, dan kedaulatan dikembalikan ke tangan rakyat, akhirnya Presiden Gus Dur dilengsarkan pada Juli 2001 dan digantikan dengan Megawati Soekarno Putri. Salah satu kebijakan ekonomi Presiden Megawati yang dinilai berani adalah mengakhiri program reformasi kerjasama dengan IMF pada Desember 2003, yang dianggap mencekik leher pemerintahan Indonesia. Setelah mengakhiri kerjasama dengan IMF, Megawati menerbitkan instruksi Presiden nomor 5 tahun 2003 tentang paket kebijakan ekonomi sesudah berakhirnya program IMF untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mengatasi tantangan ekonomi mencakup beberapa langkah strategis. Pertama, pada pertemuan Paris Club ketiga, dilakukan upaya penundaan pembayaran hutang sebesar 5,8 miliar USD sambil mengalokasikan pembayaran utang luar negeri senilai 116,3 triliun rupiah. Langkah ini diambil sebagai solusi terhadap situasi ekonomi yang sulit. Selanjutnya, penerapan kebijakan privatisasi badan usaha milik negara. Privatisasi bertujuan untuk menjual perusahaan negara selama periode krisis dengan maksud melindungi perusahaan dari campur tangan politik dan mengurangi beban negara. Hasil dari penjualan BUMN tersebut berhasil mengerek pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,8% di tahun 2003. Meskipun berhasil, kebijakan ini mendapatkan kritikan pedas karena beberapa BUMN yang diprivatisasi dijual kepada perusahaan asing. Di akhir pemerintahan Megawati pada 2004, ekonomi Indonesia tumbuh mencapai 5%. Tingkat kemiskinan pun terus turun dari 18,4% pada 2001 menjadi 16,7% pada 2004. Nilai tukar rupiah terhadap USD juga menguat, yang semula Rp9.800 di 2001 menjadi Rp9.100 di 2004. Tingkat inflasi juga menurun dari 11,5% di 2001 menjadi 6,1% di 2004. Sederet prestasi pemerintahan Megawati ternodai oleh kebijakan yang hingga saat ini mendapat kecaman. Selain penjualan BUMN, pemerintahan Megawati dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam lahirnya outsourcing. Kebijakan ini lahir lewat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang disahkan di era Mega.
Sistem outsourcing banyak diprotes buruh lantaran dianggap tidak menjanjikan kepastian kesejahteraan buruh. Namun tidak bisa dipungkiri, meskipun sering menuai pro dan kontra, kebijakan pemerintahan Megawati telah berhasil menurunkan rasio hutang. Di akhir pemerintahannya, hutang luar negeri sebesar 1.298 triliun rupiah, sementara PDB 2.303 triliun. Sehingga rasio hutang saat itu 56,5% terhadap PDB. Pada tahun 2004, setelah berakhir periode kepemimpinan Megawati, pemilihan presiden dikembalikan langsung ke tangan rakyat dan terpilihlah Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden kelima. Presiden SBY yang terpilih secara demokrasi untuk pertama kalinya telah memimpin Indonesia selama 2 periode, yakni dari tahun 2004 hingga 2014. 10 tahun kepemimpinannya, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi paling tinggi di tahun 2007, sebesar 6,3% sebelum anjlok karena krisis global sebesar 4,6% pada tahun 2009. Kenaikan harga komoditas dunia di awal masa pemerintahan SBY seperti minyak, batu bara, dan CPO atau minyak sawit mentah membawa berkah bagi perekonomian Indonesia. Minyak yang semula 29,32 USD per barel di 2004 dihargai 142,03 USD per barel di 2008. Begitu juga batu bara yang tadinya 56,68 USD per metrik ton di 2004 menjadi 192,86 USD per metrik ton di tahun 2008. Kenaikan harga yang fantastis ini juga memiliki efek samping negatif. Hal ini dikarenakan posisi Indonesia sebagai net importir minyak, yaitu negara yang mengimpor lebih banyak minyak mentah daripada yang diekspor. Untuk menyesuaikan anggarannya, pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM. Sebagai kompensasi atas naiknya harga BBM, pemerintah SBY menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT. Ketika krisis ekonomi melanda pada 2009, perekonomian Indonesia pun terkena imbasnya. Namun masih mampu bertahan sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang positif, yakni dari 4,6% pada saat krisis menjadi 6,2% pada 2010. Namun inflasi Indonesia yang sempat menurun pada pemerintahan Megawati sebesar 6,1% pada tahun 2005, naik tajam menjadi 10,5% dan menjadi 13,1% pada 2006, menjadi yang tertinggi pada 10 tahun pemerintahan SBY. Tahun-tahun setelahnya inflasi turun, tapi ketika BBM naik, inflasi juga naik menyentuh angka 10,2% pada 2008. Pada periode kedua pemerintahan SBY, pemerintah mulai mencanangkan program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI untuk mendorong pembangunan infrastruktur. Program ini meliputi 208 proyek infrastruktur dan 174 proyek sektor real yang sebagian besar berada di luar Jawa dengan total nilai lebih dari 500 triliun rupiah. MP3EI dianggap sebagai proyek yang cukup berhasil dan telah memberikan manfaat untuk pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya tentu berdampak secara nasional. Salah satunya adalah melonjaknya posisi Indonesia dalam Indeks Daya Saing Global atau GCI dari peringkat 38 di tahun 2013 menjadi peringkat 34 di tahun 2014 menurut World Economic Forum. Namun tidak semua proyek era pemerintahan SBY berjalan sesuai yang diharapkan. Ada pula proyek-proyek yang mangkrak alias tidak terselesaikan. Di antaranya proyek pembangunan Jembatan Merah Putih di Ambon dan proyek pembangunan Bandara Kertajati di Majalengka. Yang paling menggemparkan adalah proyek pembangunan Wisma Atlet Hambalang. Proyek yang menyedot anggaran sekitar 2,5 triliun rupiah tersebut dulunya digadang-gadang bakal menjadi pusat pelatihan olahraga yang bertaraf internasional. Namun akhirnya terbengkalai karena terseret kasus korupsi. Dalam audit Badan Pemeriksaan Keuangan BPK, total kerugian negara dari proyek Hambalang mencapai 706 miliar rupiah. Meski masa pemerintahan SBY tercoreng oleh kasus korupsi yang dilakukan oknum partainya,
Namun SBY di akhir pemerintahannya berhasil menurunkan tingkat kemiskinan Indonesia dari level 16,7% pada 2004 menjadi 11,3% pada 2014. SBY juga mewariskan utang negara sebesar 2.608 triliun rupiah. Walau nilai utang meningkat 2 kali lipat, namun nilai PDB juga mengalami peningkatan yang tinggi, mencapai 10.542 triliun rupiah. Dengan begitu, rasio utang juga hanya sekitar 24,7% terhadap PDB. Setelah pemerintahan era SBY berakhir, pemerintahan pun dilanjutkan oleh Presiden Jokowi yang sama-sama terpilih menjabat hingga 2 periode. Pemerintahan Jokowi mengusung program Nawacita dengan mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur agar wilayah-wilayah di seluruh Indonesia semakin terhubung, dan juga pemerataan pembangunan di setiap wilayah yang tentunya akan membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Berbeda dengan pendahulunya yang memperbesar alokasi subsidi, Presiden Jokowi memilih untuk mengeluarkan kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat, yakni dengan mengurangi subsidi BBM. Pengalihan subsidi BBM sebesar 121 triliun rupiah digunakan pemerintah Jokowi untuk membantu membiayai proyek infrastruktur, dana alokasi khusus, subsidi pertanian, kartu keluarga sejahtera dan keluarga harapan, pembangunan pelabuhan dan kapal, dana desa, kartu Indonesia Pintar, armada perbatasan, dan kartu Indonesia Sehat. Program pemerintahan Jokowi yang paling banyak disorot adalah pembangunan infrastruktur karena progresnya mudah terlihat dan alokasi anggarannya cukup besar. Alokasi anggaran pembangunan infrastruktur terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari yang semula 177,9 triliun rupiah di 2014 hingga 387,3 triliun rupiah di 2017. Apa hasilnya? Dalam 3 tahun pertama menjabat, pemerintahan Jokowi berhasil membangun 2.225 km jalan nasional, 132 km jalan tol, 160 jembatan sepanjang 16,2 km, dan masih banyak lagi. Di periode pertama tahun 2014 hingga 2019, pertumbuhan perekonomian Indonesia rata-rata tumbuh 5,03%. Namun, memasuki periode kedua, pemerintahan Jokowi menghadapi krisis akibat pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Ekonomi yang tumbuh 5% di tahun 2019 ambles ke angka minus 2,1% pada tahun 2020. Setelah pandemi, pertumbuhan ekonomi beranjak naik, hingga mencapai yang tertinggi selama masa pemerintahan Jokowi, yakni mencapai 5,31% pada tahun 2022. Indonesia juga termasuk yang tercepat dalam hal pemulihan ekonomi pasca pandemi. Dilansir dari COVID Economic Recovery Index, Indonesia berada di peringkat 49 dari 122 negara dengan pemulihan ekonomi tercepat di dunia. Namun di era pemerintahan Jokowi, nilai tukar rupiah kian melemah. Jika di pemerintahan sebelumnya, nilai tukar rupiah tercatat berada di posisi Rp9.050 per 1 US dollar pada Oktober 2004, sementara pada Oktober 2014 tercatat Rp12.080 per 1 USD, artinya selama 10 tahun masa pemerintahan SBY, rupiah melemah 24,83%. Dilanjutkan pada era pemerintahan Jokowi, per 15 Agustus 2023, rupiah berada di angka Rp15.335 per 1 USD. Artinya dalam kurun waktu hampir 9 tahun, pelemahan terjadi sebesar 26,47%. Meski begitu, pelemahan ini terjadi oleh banyak faktor. Dilansir dari CNBC, pada era SBY, rupiah pernah diguncang hebat oleh krisis keuangan finansial global pada 2008-2009. Sedangkan di era Jokowi, rupiah juga diguncang oleh pandemi COVID-19, perang Rusia-Ukraina, ataupun kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve atau The Fed, sejak 2022 hingga 2023. Begitu pula dengan hutang negara era pemerintahan Jokowi. Dilansir dari Detik Finance, Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah hingga 30 November 2023 mencapai Rp8.041,01 triliun. Jika ditotal dari 2014 atau dimulainya era Presiden Jokowi,
terjadi penambahan hutang sebesar 5.432,23 triliun rupiah. Utang pemerintah di era Jokowi paling tinggi terjadi pada 2020. Pandemi menyebabkan hutang pemerintah bertambah hampir 1.300 triliun hanya dalam setahun. Bertambah besarnya hutang selain karena pandemi, juga karena sektor infrastruktur untuk penggerakan perekonomian. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa sepanjang 2015 hingga 2022, pemerintah Jokowi menggelontorkan anggaran infrastruktur 2.778 triliun rupiah. Meski demikian, Kementerian Keuangan berulang kali memastikan pengelolaan hutang saat ini masih dalam batas aman, karena rasio hutang pemerintah terhadap PDB berada di level 38,11% per 30 November 2023. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003. Batas rasio hutang terhadap PDB adalah 60%. Jika sudah lewat batas aman tersebut, maka negara akan terjebak hutang dan tidak bisa membayar. Memasuki periode akhir pemerintahan Jokowi pada 2024 ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi akan berada di level 5,2%. Jauh dari angka yang ditargetkan Presiden Jokowi sebesar 7%. Pada masa pemerintahan presiden sebelumnya, yaitu Presiden SBY, ekonomi bisa tumbuh mencapai 6,5% pada 2011. Namun, menurut Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat atau LPEM, menggarisbawahi bahwa masa kepresidenan SBY bertepatan dengan periode naiknya harga komoditas dunia yang telah mendorong pertumbuhan ekonomi karena Indonesia adalah eksportir komoditas utama. Sedangkan dilansir dari Katadata, meskipun pemerintahan sebelumnya mungkin lebih sukses, tetapi pemerintahan Jokowi lebih unggul dalam hal menurunkan masalah ketimpangan si kaya dan si miskin. Meski pertumbuhan ekonomi kuat, rasio Gini pada era SBY justru naik 0,35% menjadi 0,41% dalam 8 tahun pertama kepemimpinannya. Sebaliknya, Jokowi menurunkan rasio Gini dari 0,41 menjadi 0,38. Selain itu, proyek pembangunan infrastruktur yang digenjot habis-habisan oleh pemerintah mungkin saat ini belum terlalu terlihat hasilnya. Namun pembangunan ini akan dapat dirasakan manfaatnya untuk perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Tahun ini akan menjadi tahun terakhir era pemerintahan Presiden Jokowi. Siapapun yang akan menjadi Presiden Indonesia selanjutnya, diharapkan dapat membawa Indonesia ke arah yang semakin baik. Sehingga target menjadi negara dengan perekonomian terbesar keempat di dunia pada tahun 2045 yang bertepatan dengan ulang tahun Indonesia yang ke-100 bisa benar-benar terwujud.